Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa, masih dalam kondisi di rumah aja. Oke, banyak ya ada pertanyaan ya tentang seputar zakat. Saya bahas di sini aja ya. Ya biasanya yang nanya ini hukum baca apa gitu, terus zakat itu kapan, berapa, siapa aja penerimanya. Ya sekarang kita bahas ini dulu ya. Zakat itu penerimanya dulu ya. Oke, kita bahas yang penerimanya dulu. Ya kurang lebih itu ada 8, yang ditentukan itu ada 8. Ada fakir, terus ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada gorim, terus ada fisabilillah, ada ibnu sabil, terus juga ada yang namanya rikop. Rikop itu apa ya? Budak ya, zaman dulu ada budak, tapi sekarang pembantu. Tapi pembantu juga gajinya juga wow, lumayan. Oke, jadi zakat itu sebetulnya siapa sih yang diwajibkan berzakat? Yang diwajibkan berzakat adalah orang yang memang mampu hidupnya di atas taraf kecukupan lah. Nah, cuma alhamdulillah, puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Karena alhamdulillah tuh orang-orang Islam tuh yang beriman, Masya Allah. Mereka walaupun kondisinya kurang, sampai ini kasarnya sampai zakat ada yang utang ya, kocak. Padahal kalau kita nggak mampu ya udah gitu, jangan dipaksa, karena zakat diwajibkan untuk orang-orang yang mampu. Kalau yang enggak ya nggak perlu gitu. Tapi kita sebagai orang Islam kayak kurang afdol kalau kita nggak berzakat. Masalahnya kalau kata Ustadz, kita puasa sebulan penuh nggak zakat, wah amal kita digantung tuh, nggak nyampe ke langit. Maka kita diwajibkan berzakat. Jadi ada pemahaman, ya bodo amat lah ngutang-ngutang juga, istilahnya sampai kayak gitu. Padahal kalau memang nggak mampu ya jangan gitu. Tapi kembali kita sebagai orang Islam kayak merasa nggak afdol kalau nggak berzakat. Ya udah, masalah muzaki orang yang berzakat itu oke, bebas, terserah Bapak. Karena itu kayak itu kan sebuah keyakinan. Ketika dia hidupnya nggak mampu, pokoknya zakat mah biar kata ngutang-ngutang gitu, wah diusahain, wah sampai begitu, itu bagus. Buat saya itu bagus. Karena saya belum nemu orang berzakat sampai, ya maksudnya Ustadz yang membolehkan, tapi dalam arti kalau menurut saya ya, dia zakat sampai ngutang itu Masya Allah gitu. Karena keyakinan dia terhadap Allah yang Maha Kuasa atas syariat Islam, dia sampai sebegitunya gitu. Oke, jadi itu muzaki nggak perlu kita bahas ya, artinya siapapun yang mampu ya wajib berzakat. Nah lalu penerimanya siapa aja? Penerimanya ini di sini ada fakir. Fakir itu adalah orang yang kebutuhannya itu kurang. Yalah tong, gue menyarinya kayak jangan kata 30, 20 G, empot-empotan ini udah iya namanya apalagi lagi begini ya. Lagi pandemi, wabah dunia, mendunia wabah. Iya, jadi susah gitu. Nah, ini berhak nih, fakir. Dia itu di bawahnya miskin. Miskin itu orang yang udah punya usaha, punya kerjaan tapi kurang. Punya kerjaan, gajinya cuma 900.000, bayar kontrakan sekarang ya 4,5, masih kurang buat bayar listrik. Belum anak sekolah, iya. Nah, ini miskin, dia kebutuhannya masih kurang. Terus ada juga amil. Amil ini, nah saya punya 2 guru berbeda pendapat, tapi dua-duanya boleh. Secara rata-rata semua boleh. Amil ini pengurus zakat, panitia zakat, boleh, rata-rata boleh. Tapi ada satu guru saya yang mengatakan bahwa amil boleh dapet, tapi karena dia kefakirannya, karena dia kemiskinannya, karena dia kesusahannya, karena dia hidupnya susah, itu boleh. Nah, oleh karena itu saya sebagai pengurus zakat, kalau saya karena di sini berbicara hukum, jadi saya ngambil jalan tengah dalam arti cari aman gitu. Terus gimana caranya? Nah, caranya itu adalah semua uang beras zakat itu diberikan kepada 8 tadi selain si amil ya. Artinya gini, semua uang yang dizakatin, beras yang dizakatin itu semua buat penerima zakat. Khusus buat si amil saya bedakan. Si amil ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari, kan orang berzakat itu ada yang sisanya ini buat sedekah. Nih saya zakatnya gocap, sisanya sedekah. Nah, dari situlah amil itu dari uang sedekah. Kalau saya cara mengatasinya gitu ya, karena di sini berbicara hukum ya, karena yang satu boleh, yang satu tidak, saya mengambil jalan tengah. Bukan tidak, maksudnya boleh tapi karena kemiskinannya, boleh tapi karena kefakirannya. Nah oleh karena itu buat cari aman adalah jalan tengahnya adalah kita pakai uang sedekah. Jadi uang zakat kita keluarin buat yang penerima zakat. Nah yang para pejuang panitia ini, yang nyebarin beras, yang nyebar ke orang langsung ya kan, koordinator lapangan lah istilahnya, dia yang mengkoordinir tuh semuanya, yang mensuplai semuanya itu ya pakai uang sedekah. Jadi bahasanya uang keringet lah, kan
masjid ada yang ngebersihin, ada yang ngecat aja pakai uang masjid, uang sedekah gitu, amal jariah. Nah, sama. Karena di sini yang zakat ini ada uang sedekah. Nah, saya pribadi mensiasatinya itu dari situ gitu. Jadi para anggota yang menyebarkan, menyalurkan zakat itu dapatnya dari situ, itu anggap aja itu uang keringat lah. Nah, lalu gimana nih saya panitia, saya dapat dari ketua. Ya udah, rezeki itu jangan ditolak. Kalian terima dulu, kalau memang kamu merasa mampu baru kamu kasih ke yang lain. Ini kamu dapat nih, set. Kan kamu juga nyalurin kan? Ngasih ke orang-orang itu zakat-zakat. Nah, kelihatan ada orang Islam, kasih lagi. Ini buat Bapak zakat dari saya. Itu bisa kayak gitu. Jadi yang namanya rezeki jangan ditolak. Siapapun Bapak Ibu yang merasa mampu, ketika memang namanya ada menerima zakat, terima dulu rezeki, jangan ditolak ya, terima dulu. Setelah panitianya pergi atau gimana baru kita bisa kasih tetangga sebelah kalau memang tetangga kurang mampu, apalagi keadaan rumah begini aja ya kan ya. Jadi kita bisa berbagi ke yang lain yang merasa mungkin lebih kekurangan. Nah, terus gimana? Saya nih dari sono dapat, dari sini dapat. Nah, itu kalau begitu berarti udah mampu namanya. Sebelum bulan Ramadan kita miskin. Tahu-tahu di tengah-tengah pas mau akhir, wah apalagi malam takbiran, lah si Ono ngasih, si dia ngasih, si Anu ngasih, si ini ngasih, dapat 3 karung. Itu berarti kaya, udah kaya. Nah, disitulah Bapak wajib karena Bapak udah mampu berzakat, ya kan? Jadi zakatlah. Dapat nih 5 kantong beras, isinya 5 liter, 5 liter. Itu sekantongnya itu kasihlah ke siapa? Jadi pada main ngasih-ngasih, tetangga yang satu ngasih, jadi saling ngasih gitu. Itu nggak apa-apa untuk menunaikan kita dalam berzakat karena kita mampu. Terus siapa lagi? Mu'alaf ya. Ntar dulu. Tadi kapan sih waktunya ya? Kapan waktunya? Kalau waktunya itu waktu zakat, ada yang bilang boleh sebelum. Tetapi kalau berbicara waktu boleh, ini kita bahasa awam ya, bukan kalau bahasa anak pondok, bahasa-bahasanya ntar nggak ngerti. Ya kebetulan saya bukan anak pondok, jadi kita bahasa-bahasa orang awam. Jadi zakat itu boleh, waktu boleh ya, di sini waktu boleh. Waktu boleh itu di bulan puasa, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu waktu boleh. Nah, bicara waktu afdol itu di malam takbir. Malam takbir sampai khotib naik mimbar, itu bicara waktu afdol. Nah, cuma kok Mang Nur kok nutupnya maghrib malam takbiran. Ya sebagai panitia, kalau dulu zaman saya masih, itu betul-betul yang namanya laporan zakat itu real. Laporan zakat itu apa adanya. Orang zakat sampai jam 2 pagi ada, jam 3 pagi ada itu yang zakat. Otomatis kita udah bikin laporan, udah berubah lagi datanya, berubah lagi. Kalau dulu kan kita manual ya. Kita coret-coret. Kalau sekarang enak, komputer udah ada yang masuk, ada yang nambah, tinggal enter, kelar, ngeprint, kelar. Yeah. Cuma sekarang memang kalau di tempat saya itu dibuat aturannya nutup maghrib malam takbiran. Loh, kenapa ditutup? Kan itu waktu afdol, kenapa ditutup? Ditutup hanya untuk membuat laporan. Di luar jam itu, di luar laporan, boleh orang datang zakat jam isya nih malam takbir, jam 8 dia baru zakat. Nggak apa-apa, tapi di luar laporan. Jadi dia nggak masuk laporan. Jadi kan nanti diumumkan. Nah, pada saat diumumkan itu, yang jam 8 malam, yang habis maghrib ke atas itu nggak masuk laporan. Itu di luar laporan. Jadi panitia mungkin nerima langsung nyalurin, langsung nyebarin. Jadi begitu kasarnya. Jadi kalau bicara kenapa ditutup waktu afdol, karena memang di waktu afdol itulah kita panitia nyebarin semua beras, uang zakat, semuanya disebar. Jadi begitu ya Bapak Ibu, bukan berarti kok panitia malah nutup sih. Kalau ya setiap manusia pasti ya begitulah, gimana ya, susah juga sih ya. Kalau memang merasa pengen nyari waktu afdol berzakat, silakan datang langsung ke target gitu. Kalau mau ke panitia, toh bayar di awal Ramadan pun toh disebarinnya malam takbir gitu. Jadi disebarinnya tuh waktu afdol gitu. Jadi ya sama aja, karena memang panitia nyebarinnya tuh di waktu afdolnya itu gitu. Bahkan kalau kita berpandangan ada hadis, kita itu harus menyenangkan mereka. Lah sekarang kalau menyenanginnya udah mepet-mepet, besok udah mau Id, ya sah-sah aja kalau dibagiannya di H-2 boleh langsung disebarin, karena kan orang juga ada ya namanya orang susah ya kan, dia butuh makan, masa malam takbiran kelaparan ya kan. Nah disitulah nggak apa-apa mulai dibagiin gitu. Artinya lewat tanpa panitia pun nggak masalah. Bapak di bulan Ramadan awal langsung zakat ke target, nggak masalah. Lewat panitia juga boleh. Adanya panitia itu adalah supaya tidak terjadi tumpang tindih, dalam artian pembagian zakatnya itu merata. Jadi karena ada orang yang wah itu waijah dapat dari sana, dapat sono, dapat sini, dapat dari masjid ini, dapat dia dapat. Nah itu rezeki dia tuh, bagus rezeki dia. Nah artinya dia mampu, dia kan mampu nih dapat banyak zakat, dia juga setidaknya harus berzakat karena dia sudah mampu di sini. Hukumnya boleh, nggak apa-apa, itu rezeki dia dan terima banyak dari manapun itu boleh. Nah itu tadi berbicara waktu afdol ya, jadi sah-sah aja ya, boleh.
panitia zakat bagiin H-2 boleh. Nah kalau di tempat saya itu bagiinnya ya pas malam afdol, di malam takbir kita sebarin, kita bagiin. Bahkan asar udah dimulai, karena mungkin mereka masak buat malam, masa mereka kelaparan kan kesian yang nggak punya beras ya kan. Jadi langsung dibagiin. Nah terus apa lagi ya, tadi mualaf udah. Terus ada juga gharim. Gharim itu adalah orang yang terlilit terlilit hutang. Hari gini siapa sih yang nggak punya hutang? Banyak. Hutang kredit motor, kredit rumah ya. Harus dibedakan hutangnya yang mana dulu. Kalau hutangnya yang bersifat duniawi, misalnya dia hutang bisnis, dia menjalankan bisnis, dia hutang ke bank, dari situ kan dia dalam menjalankan bisnisnya dia bisa makan. Artinya di situ dia mampu menjalani hidupnya kan. Rata-rata mereka rumahnya besar, nah disitulah mereka tidak termasuk orang yang terlilit hutang. Ya betul mereka berhutang, tapi dalam konteks duniawi, kredit motor. Kalau motornya dijual, kan otomatis dia bisa nutup hutangnya, ya nggak? Ya kan? Kalau ada orang yang buat bisnis hutang lalu dia bangkrut, jatuh miskin, nah dia kan bangkrut otomatis jatuh miskin, punya banyak hutang. Nah disitulah yang terlilit hutang dia termasuk tuh. Kecuali dia hutang ke bank, bisnisnya masih berjalan, itu bukan termasuk orang penerima zakat. Tapi ketika dalam perjalanannya dia bangkrut, dia jatuh miskin, kan dia jadi terbelit hutang kan dengan bank. Dia susah lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nah itu termasuk. Jadi beda. Utangnya yang mana dulu? Ada juga, saya juga utang. Utang apa? Utang handphone. Ya, handphone. Di sini untuk orang yang terlilit hutang dalam artian konteksnya untuk menyambung hidup, buat makan dia susah, dia terbelit hutang, dia jadi buat makan aja tuh susah. Nah, itu termasuk. Terus ada juga fisabilillah. Fisabilillah itu artinya apa? Artinya orang yang berjuang di jalan Allah, bisa termasuk yayasan, madrasah, atau ustadz-ustadz kan, atau karena ada ustadz yang memang nggak punya penghasilannya hanya dari mengajar, ada yang seperti itu. Memang sebaiknya yang namanya ustadz harus punya usaha yang lain. Cuma terkadang banyak mereka punya usaha jadi memaksakan kepada muridnya biar beli. Ya itu, jadi nggak bagus juga maksa orang buat beli segala macam ya. Ya tapi bagus punya usaha ya setidaknya begitu. Nah itu ustadz juga berhak ya. Terus ada juga Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa bahasanya ya? Orang merantau lah, musafir lah, dia kehabisan bekal. Saya jadi ingat kakek saya nih dulu. Kakek saya itu termasuk orang yang Masya Allah, dia berdagang, dagang apa ya, dagang mainan ya. Jadi malam takbiran itu dia masih dagang. Dia nggak mau pulang karena mau pulang malu, dagangan belum laku, gimana gitu kan. Nah itu, buat para kalian yang panitia zakat melihat yang seperti itu, kasih tuh. Di malam takbiran masih aja dagang, masih aja keliling, itu berarti mereka para pejuang nafkah yang harus kalian berikan. Mereka berarti lagi susah hidupnya, kasih aja. Ya jadi itu. Terus apalagi? Ada juga rikop tadi ya, budak ya itu zaman dulu. Sekarang ya intinya sih pembantu ada yang gaji 5 juta, ada paling murah pembantu ya 3,5, itu udah murah banget, itu bantu nyuci piring doang. Ya jadi pembantu itu ya boleh dapat ya memang karena memang fakir miskin tadi, otomatis kan kebutuhan hidupnya juga kurang gitu ya. Terus apalagi tadi, mualaf juga boleh. Mualaf walaupun dia kaya ya karena dia mualaf, dia baru masuk Islam, terus dia menerima zakat ya karena dia berhak menerima, ya udah kasih. Tugasnya panitia adalah memberikan kepada tadi. Masalah tuh mualafnya orang kaya nggak masalah, kasih aja karena memang udah peraturannya seperti itu. Dan biasanya orang yang mualaf itu mereka itu benar-benar ketika mereka nerima, mereka jangan, maaf, berikan yang lain saja, itu rata-rata. Tapi ada juga yang memang dia siapa tahu memang kebetulan dia juga susah ya kan. Rata-rata mualaf tuh orang-orang kaya, orang-orang yang serba ada, tapi mereka pasti maaf ya silakan kasih yang lain saja. Atau juga yang ya itu tadi, terima dulu rezeki itu, jangan ditolak, terima dulu. Setelah panitianya pergi baru sedekahin lagi, zakatin lagi ke orang-orang yang memang membutuhkan ya. Terus hukum bacaannya gimana tuh ijab kabulnya, apakah wajib atau enggak? Namanya di sini ijab kabul ya, serah terima, itu sunnah ya, artinya innamal a'malu binniyat. Kalau memang atau gue nggak bisa baca ya udah ya ketika si muzaki ini dari rumah kan dia udah niat dia mau berzakat fitrah, ya udah ini saya niat zakat, begitu juga boleh panitia. Oh iya pak, terima kasih atas zakatnya. Nah si panitia atau si penerima ini dianjurkan untuk mendoakan mereka, karena Rasul diperintahkan seperti itu, doakan mereka. Ajarakallah, semoga Allah fima a'taita, semoga Allah membalas pahala atas apa yang engkau berikan. Wa barakalaka fima abqaita, semoga roka memberkahi atas apa yang di tanganmu, artinya harta yang kita punya. Wa ja'alahu laka tahura, dan semoga dijadikannya suci. Ya begitu. Jadi sebenarnya nggak usah saklek gitu, jadi nggak usah dibikin ribet gimana baiknya, gimana enaknya. Jadi yang penting
ijab kabul ya udah gitu aja. Mau cuma karena yang namanya doa itu bebas, macam-macam versinya. Ada yang bilang doanya begini, ada yang doanya begitu. Jadi nggak masalah, yang penting saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya. Mau bahasa Indonesia juga boleh, mau bahasa Arab juga kan. Iya, kalau benar kalau salah gimana. Makanya harus dituntun dua. Ya sebenarnya yang afdol ya, yang penting bahasa kita nggak apa-apa gitu ya. Nah terus apa lagi? Hukum bacaan udah. Terus kapan tadi waktunya udah ya, udah dibahas ya. Jadi itu waktunya kebetulan di Masjid Al-Mukarramah ini nutupnya malam takbir. Jadi malam takbir itu ditutup. Kalaupun masih ada yang berzakat itu di luar laporan, jadi nggak masuk laporan. Jadi boleh-boleh saja, silakan. Mau langsung ke target juga boleh, langsung ke penerima silakan. Fungsinya panitia adalah agar supaya pembagian zakat itu merata. Ya, jadi lebih merata gitu, lebih. Karena apalagi zaman begini ya, jadi pandemi begini di rumah aja gitu. Jadi ya gimana ya, harap maklum buat bapak ibu yang mungkin nggak kebagian, otomatis ya yang memberi sedikit, yang menerima bakalan lebih banyak ini sepertinya. Ya jadi ya harap maklum saja kalau nggak kebagian. Makanya kalau dulu zaman saya kecil itu Masya Allah itu beras seplastik 5 liter plus duit 150 itu zaman dulu. Bahkan orang yang nggak dapet bisa ada sisa-sisanya tuh. Bahkan sampai ada dari masjid lain karena kebanyakan dilimpahin ke Masjid Al-Mukarramah. Akhirnya panitia mana jam 1 malam kan, buset, dapat 2 karung, ini harus dibagiin. Iya namanya pusing juga kan, panitia nyebarin lagi tak. Terus kebagian 2 kali boleh nggak apa-apa, selama memang kelihatannya dia susah banget kasih nggak apa-apa, dia double nggak apa-apa kasih. Emang kelihatannya susah apa gimana, kasih aja. Orang yang dagang tengah malam takbiran belum pulang, dia nggak bisa pulang karena emang duitnya nggak ada, kasih itu, kasih aja. Terus apalagi itu ya, tadi udah dibahas. Kalau mustahik itu penerima, muzaki itu adalah orang yang berzakat. Udah dibahas semua apa belum? Apa kira-kira yang belum dibahas? Nah, tadi udah semua. Ya artinya apa yang saya sampaikan di sini kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini bicara hukum. Jadi kalau ada yang salah-salah kata tolong di komentar, kasih kritiknya, kasih sarannya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Jadi buat kalian jangan lupa baca-baca komennya, mungkin ada tambahan-tambahan dari para kiai kita, sesepuh kita, ada yang tahu, anak pondok yang lebih tahu ilmunya tentang zakat ini, mungkin dia komen atau dia ngasih link tentang YouTube-nya, tentang penjelasan zakatnya, silakan dilihat. Ya mungkin saya salah, itu kurang lebihnya saya mohon maaf ya atas kesalahan yang saya sampaikan. Saya juga mewakili dari pengurus Masjid Al-Mukarramah dan pengurus zakat, saya mewakili semua DKM dan para anggota panitia zakat. Ya mungkin yang namanya panitia ketika nyebar turun ke lapangan itu, ini kita udah punya nih data nih, nggak taunya wah ditembak orang, ya diserbu orang. Sedangkan kita udah ada data, udah megang beras 100, udah ada nama penerima 100, karena itu kan data-data itu utah lagi. Sudah seizin atas Bapak RT dan Bapak RW biasanya. Kalau sekarang ya, kalau dulu-dulu enak, dulu mah. Ya, itu saya pernah bagiin, ya saya cuma ngawal doang sih ya, cuma bantuin megang amplop. Keliling-keliling tengah malam. Itu kan orang dibangunin suka marah kan, tapi kalau malam takbiran itu ditok-tok itu pada seneng gitu. Oh iya makasih. Ya, aduh Masya Allah itu. Jadi buat kalian para pejuang zakat, penyebar ya, di panitia zakat, di situ ada sebuah rasa kebahagiaan tersendiri ketika membuat orang lain bahagia, padahal itu bukan kita ya, kita nyebarin doang. Bahkan sampai saya pernah itu ngalamin yang namanya udah habis mandi mau sholat Idul Fitri, itu di kantong ada baju koko, ada amplop putih. Nah tuh kan, ada amplop yang belum kesebar. Hingga akhirnya saya langsung keluar rumah buru-buru nyari, wah ada siapa nih? Mbok, ini buat Mbok, rezekin Mbok dapat 3 amplop. Iya nggak apa-apa kayak gitu. Disitulah tanggung jawab seorang panitia, harus nyebarin sebelum khotib naik mimbar. Makanya takut nggak sebar ya kan. Pernah ada, tapi itu bukan zakat, itu THR. Waktu itu ada Bilal, THR-nya karena Bilal yang nggak ada di rumah ya kan, dia pulang kampung. Jadi ya mau gimana, untung THR. Kalau zakat, waduh itu paling nggak harus ditelepon dulu. Assalamualaikum Bilal, ya nih dapat jatah THR, terima kasih, tapi ente nggak ada, gimana? Ya udah ya, jadi ada serah terima di sini, ada ijab kabul sebelum Idul Fitri, sebelum khotib naik mimbar. Itu repot. Makanya kalau ternyata ada namanya dibagi, tahu-tahu tuh orangnya pulang kampung, panitia jangan pusing, udah kasih aja ke tetangganya yang lebih membutuhkan atau orang lain yang di jalan, kasih itu. Daripada dia pulang kampung berarti dia kan mampu, tapi nggak juga. Mungkin dia pulang kampungnya nebeng karena sekampung ya kan, daripada dia di sini nggak ngapa-ngapain, bingung, nggak kuat bayar kontrakan apa gimana ya, jadi dia pulang kampung ya udah mau gimana ya, jadi yang pusing apalagi ya. Yaudah gitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya di Masjid Al-Mukarramah nutupnya itu zakat
di malam takbiran. Jadi malam takbiran sudah ditutup. Artinya laporannya sudah ditutup, para pemberi dan para pemberinya ya. Pemberinya misalnya jumlahnya udah 150 atau udah berapa, itu udah ditutup maghrib. Selebihnya itu di luar laporan, langsung ke lapangan, langsung ke target. Jadi panitia tetap menerima, mungkin yang masih ada panitianya, dari situ langsung diterima, langsung disebarin kayak gitu. Terus apa lagi? Tadi apa lagi kira-kira? Kayak ada yang ganjel gitu. Apa yang belum disampaikan? Intinya panitia menyebarkan di waktu afdol. Waktu afdolnya disebarkan. Terus apa lagi ya? Takut ada yang kurang. Apa yang belum disampaikan? Oh iya. Berapa besaran zakat? Zakat besarnya kalau di tempat saya itu secara nih, katakanlah contoh, misalnya harga beras 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000. Standar ya, kalau bicara standar itu 10.000. Tapi masjid punya ketentuan, kalau saya pribadi juga ya ambil yang lebih dari 10.000, artinya 11.000 nggak terlalu mahal juga, jadi diambil yang 11.000. Berapa besarannya? Kalau hitung-hitungannya 11 kali 3,5 liter ya. Itu kalau nggak salah 38,5 ya. Pembulatannya 40.000 per jiwa. 40.000 per jiwa. Nah, kalau bicara uang beras dan zakat, aduh, kita pusing. Dalam arti banyak pendapat Ustadz nggak boleh pakai duit, bolehnya pakai bahan pokok, beras, gandum, ya itulah. Tapi kalau saya pribadi karena di sini sudah lumrah, semua juga sudah sepakat. Kalau bicara debat sulit ya, sudah sepakat ya boleh. Saya lebih mengacu yang boleh, karena memang setiap orang yang namanya duit pasti butuh. Entah kalau makan kan dia bisa numpang ke saudara, mungkin ada kakaknya, mungkin ada pakdenya, budenya, dia bisa numpang lah makan, masih bisa ada yang ngasih. Tapi kalau duit untuk kebutuhan dia naik ojek buat pulang, atau naik mobil mungkin, angkot mungkin dia buat pulang ke kampungnya, mungkin buat kebutuhan dia yang lain, menyenangkan anak istrinya mungkin, ya kan lebih dibutuhkan uang itu gitu. Sedangkan kalau misalnya bicara beras tadi ya, patokannya liter dan kilo itu satuan yang berbeda. Kalau liter itu kan volume ya, volume. Kalau kilo kan itu berat, kilogram ya, bukan kilometer. Ya, jadi saya lebih mengacu kepada yang kilo. Kalau kilo itu udah pasti, dan ada yang bilang secara standarnya itu 2,5 kilo. Kalau liter 3,5 liter. Nah, kalau yang bagus ya dilebihin, jangan pas 2,5 kilo ya 2,7 kilo lah paling tidak gitu. Makanya yang liter pun tadi dalam bentuk uang, secara hitung-hitungan 38.500 kita pembulatan jadi 40.000. Kalau orang Betawi lempeng indah jadi gocap. Oke, standar masjidnya buat Bapak Ibu yang belum berzakat, standar masjid itu di 40.000 per jiwa. Tapi ya saya biasanya pakai 8.000, ya silakan. Itu tadi, panitia tidak pernah melarang orang berzakat, silakan berzakat. Kita nggak tahu Bapak dapatnya apa, boleh ngutang, apa boleh bagaimana, karena setiap orang merasa dia kayak nggak afdol kalau berzakat. Jadi ya nggak apa-apa, silakan. Ya, cuma secara standar masjid 40.000 per jiwa, tapi kalau memang mampunya di bawah itu silakan gitu ya. Artinya tidak dipaksakan. Terus apalagi? Sarannya sudah, karena memang yang namanya liter dan kilo tadi berbeda. Liter itu satuan volume. Kalau kita bicara 2 kilo kapas dengan 2 kilo besi, berat mana? Ya artinya sama-sama beratnya 2 kilo, itu udah pasti. Tapi secara volume 2 kilo kapas apa gitu? Kapasnya besar, banyak banget gitu ya kan. Kalau besi dikit. Jadi beras juga sama, kalau patokannya kilo itu udah pasti Pak. Ukurannya akurat. Tapi kalau liter, namanya orang dagang itu 6 literan itu senak langsung diserer, ya kan? Itu liter namanya. Itu untuk mempermudah saja orang berdagang. Tapi rata-rata kalau kita truk-trukin, kita padat-padatin itu dia ya paham lah ya. Nah, itulah mengapa satuan yang akurat adalah kilo sebenarnya. Tapi untuk mempermudah orang-orang rata-rata pakai liter yang 3,5 liter. Makanya ya kita lebihin kalau buat zakat. Jangan 3,5, ya udahlah jadilah 4 liter gitu. Ini namanya buat zakat gitu ya. Jadi itu Bapak-bapak, oke, terima kasih banyak. Ini udah melebihi, waktunya udah panjang, udah lebar, mungkin yang dengar juga udah bosan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya mewakili DKM dan pengurus zakat, semuanya anggota-anggota. Mungkin dalam penyampaiannya kurang sopan, ya takut sewot ya di lapangan. Mungkin kan ada yang gerbek, ada yang minta. Sedangkan terbatas, apalagi seperti ini keadaannya, tentu zakatnya juga yang memberi sedikit, yang terima wah meningkat gitu kan. Otomatis pahitnya nih, kalau dulu kan bisa dapat tadi 5 liter plus duit 150.000 itu masih bisa dulu, bahkan orang yang nggak terdata aja masih dikasih. Cuma sekarang itu udah pakai data ACC dari RT biasanya sih ya, dari RT di ACC, oh ini RT ini orangnya ini kita jangan suzon dengan Pak RT, wah Pak RT pasti yang dikasih saudaranya doang nih, nggak gitu ya. Ya kita dalam bermasyarakat kita harus aktif dalam kegiatan kerja bakti, karena ada orang yang hanya menyendiri, dia nggak pernah ikut. Siapa itu? Nauzubillah, jangan itu yang jelek gini. Ya, jadi nggak dapet ngeluh gitu, kok gue nggak dapet nih, wah parah nih Pak RT-nya nih, wah nggak gitu ya.
Jadi kita harus aktif, jadi RT-nya kenal gitu, jadi ikut terdata. Oh si Anu nih dia, wah rajin banget nih dia nih. Wah si Anu wah. Jadi kesortir gitu. Makanya jadi orang jangan julid, jangan sama orang jangan kasar ya. Siapa juga baginya dia ogah. Ya jadi orang jangan galak-galak gitu ya. Oke, terus apa lagi? Ya udah itu aja ya. Nah, kalau gitu saya mohon maaf. Semoga semua buat para guru-guru saya, orang tua saya, Masya Allah ya. Nih, ya saya juga jadi ingat orang tua. Yang namanya zakat itu harusnya orang tua itu minta izin ya, minta izin kepada si anak nih. Anak ini udah mampu apa belum? Kalau udah mampu izin. Ini mau dizakatin apa enggak gitu. Masya Allah saya punya orang tua. Iya, ini Masya Allah, ini ada lagi. Ini maaf ya, jadi berlanjut. Saya punya orang tua itu Masya Allah, bahkan saya udah kerja pun itu masih ditanggung gitu. Jadi kebetulan saya pengurus zakat, saya juga udah lihat, kaget nama saya udah ada. Kata udah ada aja Masya Allah. Nama Nur Sarikudin udah ada be. Ya. Terus gimana hukumnya? Kita zakat di masjid terus tapi zakat juga? Ya nggak apa-apa, silakan terserah. Udah zakat di masjid juga terus ngasih orang lain juga, nggak apa-apa itu, bebas. Terus apa lagi ya? Ya, udah sih. Takutnya ada yang lupa gitu, kayak ada yang lupa. Oh iya, jadi ini siapa sih yang berhak? Kalau menurut maksud saya bukan berhak, siapa sih yang muzaki orang yang berzakat ini? Orang yang diwajibkan berzakat ini usia berapa gitu? Di sini tidak memandang usia. Kalau yang saya tahu ya, ini mohon maaf nih kalau salah sebelumnya. Kalau yang saya tahu, orang yang wajib berzakat selain dia mampu, dia harus menemui 2 waktu. Waktu apakah itu? Waktu aku dan kamu. Iya, salah. Ya, jadi 2 waktu ini dia harus bertemu dengan bulan Ramadan dan harus bertemu dengan bulan Syawal. Artinya dia bertemu di malam takbir, artinya dia udah masuk Syawal. Terus kalau nggak mau bayar zakat, ya udah bapak meninggal aja jam 5. Jadi begitu di akhir Ramadan dia meninggal nih. Akhir Ramadan sebelum jam 5 sore, pokoknya sebelum maghrib dia meninggal, sebelum Syawal. Dia tidak wajib berzakat karena dia tidak menemui bulan Syawal. Atau ternyata ya itulah, kita jadi manusia jangan julid-julid amat. Memang secara aturan memang begitu ya, yang menemui 2 waktu. Tapi ya kalau kita mampu ya kita zakat aja. Kita yang namanya umur kita nggak ada yang tahu guys. Jadi ya udah, kita nggak pernah tahu, yang penting kita udah zakat. Masalah nanti kita meninggal sebelum takbir, sebelum masuk Syawal itu ya wallahu alam ya. Begitu juga kita punya anak bayi nih, lahir menjelang maghrib, mau malam takbiran nih, ntar maghrib takbir nih. Si bayi lahir jam 5 sore atau jam misalnya 3 menit sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib lahir nih anak kita, sebelum maghrib, sebelum takbiran. Nah dia kan menemui 2 waktu, menemui Ramadan juga, menemui Syawal juga. Maka di situ wajib kita sebagai orang tuanya menzakati dia. Terus gimana kalau lahirnya tuh habis Isya? Nah itu dia, kembali kita sebagai orang tua yang baik, ya nggak apa-apa lah, walaupun nggak ketemu Ramadan gitu, kita zakatin. Kalau orang Islam kayak merasa, wah ini kita punya 1 jiwa nih, anak baru lahir, malam takbiran, yaudah zakatin. Saya ingat secara nggak langsung orang tua saya, walaupun dia nggak pernah bilang, tapi seolah-olah dia mengajarkan saya gitu. Walaupun saya udah mampu bekerja, tapi dia tetap menzakati gitu kan. Nah terus saya udah nggak dizakatin ya semenjak udah nikah, udah masing-masing. Padahal zaman saya kerja, wah masih dizakatin. Jadi itu tadi. Jadi yang menemui 2 waktu. Jadi kalau lahirnya habis Isya pas malam takbiran, itu terserah orang tuanya. Secara hukum nggak berhak karena dia nggak ketemu 2 waktu itu, nggak ketemu Ramadan, nggak ketemu Syawal. Nggak ketemu Syawal. Kalau lahirnya habis Isya kan berarti ketemu Syawal ya. Berarti ya dia secara hukum dia nggak berhak, nggak wajib berzakat, si bapaknya, si orang tuanya ya. Jadi kalau kita punya bayi lahirnya habis Isya ya terserah. Tapi sebagai orang tua yang baik ya, kalau memang ada ya kita zakati saja. Terus juga yang memang orang tuanya udah sakit-sakitan ya kan, ya terus di akhir Ramadan jam 5 mau maghrib dia meninggal. Nah dia kan nggak ketemu Syawal tuh. Kalau memang dia belum berzakat, dia nggak wajib dizakatin. Tetapi sebagai anak yang baik, punya orang tua yang mungkin sakit-sakitan, ya udah nggak apa-apa, zakatin aja karena dia udah ketemu Ramadan. Walaupun secara hukum harus ketemu tadi ya, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Oke, itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya mungkin sudah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf lah ya. Itu aja. Semoga buat para orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para orang tua, guru-guru saya semua senantiasa, dan buat kita semua senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah ini, semua wabah yang melanda segera diangkat dan diganti dengan keberkahan. Semoga buat kalian semua senantiasa diberkahi, selamat beraktivitas. Sekian dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scare, ya. Salah ya? Sekali lagi, jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa ya, like, Share, and subscribe di
bawah ini gratis. Iya. Nah, belum. Ya udah itu kayak gitu.